saudara-saudara keluarga yang ada di NTT ini responnya beraneka ragam di sosial media, Pak John. Ada yang tidak percaya, ada juga yang menyerang Pak Joni. Seperti itu. Ya, Ya. Pak John betul. juga pengamat Karena sosial media, mungkin sudah ya, melihat juga komentar. kalau melihat reaksi itu ya kita lihat wajar-wajar saja. Karena orang berharap cukup besar pada tokoh ini untuk kemajuan Indonesia, termasuk tidak melupakan NTT. Orang berharap besar. Eh, Kedua, seperti saya katakan tadi, bahwa kepolosan rakyat ini dalam harapan mereka sekarang terpatahkan. Kok terjadi begini? Sebagaimana awal tadi saya katakan bahwa ya peribahasa Indonesia, bahasa budaya kita itu masih berlaku loh ya. Dalamnya laut bisa diduga, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Pemimpin yang dibutuhkan adalah kemampuan manajerial, kemampuan leadership. Jadi meskipun kementerian itu bukan keahliannya, tetap mengatur, mengurus, menerapkan peraturan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, sambil bisa mengontrol lebih ketat pekerjaan anak buah di kementerian supaya penggunaan uang negara itu bisa berjalan sebaik-baiknya. Nah, yang terjadi sekarang ini kan mau dibilang apa? Kita mengatakan bahwa Pak Joni ini tokoh yang bersih, lalu dikatakan dia sebagai korban. Ya mungkin juga, tetapi kita harus mempunyai bukti yang valid. Kalau tidak ya, maka alasan dari para penegak hukum ya tidak bisa diabaikan. Kalau mereka melihat hal itu cukup representatif untuk bisa diproses secara hukum ya, kita juga tidak bisa mengabaikan begitu saja. Toh para polisi dan jaksa KPK itu kan personal. Ya, kalau saya sih lebih lebih saya mengabaikan faktor politiknya karena percaya para penegak hukum ini melakukan tindakannya secara profesional. Begitu Pak. Itu kan respon yang wajar ya dari eh, masyarakat kalau orang-orang yang sudah dipercayakan itu tersandung kasus. Ya, kalau respon itu hanya itulah resikonya ya. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, harapan masyarakat begitu tinggi kepada menteri ini untuk bisa menegakkan kebenaran, untuk bisa bekerja sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowinya, untuk bekerja jujur dan benar, betul-betul untuk kepentingan rakyat banyak. Itu kan harapannya. Dan semula orang menaruh harapan itu pada Pak Joni. Nah, ketika faktanya begini kan menjadi kecewa. Ya. Saya sih tidak heran karena sebenarnya kita punya prinsip sekarang bahwa kita jangan percaya 100% lah tokoh kita ini bisa bekerja secara benar. Nah, karena kita harus siap-siap juga secara psikis bahwa seandainya dia tidak bekerja sesuai dengan harapan, maka kita tidak akan terkejut. Ya, kita juga harus mengabaikan bahwa kadang-kadang karena daerahnya, sebagian orang dia ngomong dulu baru berpikir. Nah, yang terjadi sekarang ini reaksi emosional adalah ngomong dulu baru berpikir. Padahal Kalau yang kita butuhkan kalau itu dilihat kondisi di lapangan terkait dengan tower BTS ini memang Pak John itu tidak berfungsi memang. Sudah dibangun malah merusak eh, signal yang sudah ada. Itu keluhan masyarakat dan kita juga melihat sendiri. ya itulah tadi. Kalau mengikuti cara kerjanya Presiden Jokowi, dia mengadakan suatu proyek lalu dia mengontrol secara ketat. Tentu seorang presiden tidak bisa mengontrol satu.
kan. Makanya dia perlu pembantu, yaitu para menteri. Nah, para menteri juga diharapkan bekerja sesuai dengan semangat bosnya. Rupanya yang terjadi sekarang seperti yang kita alami, ya kadang bangunan yang proyek dari kementerian ini juga tidak berjalan dengan baik. Menaranya sudah ada, tetapi yang programnya tidak dirasakan oleh masyarakat, kan begitu. Belum lagi ada yang kemarin ada yang mengatakan info ya, tapi saya kurang begitu percaya. Ya namanya info. Jadi untuk proyek ini dananya dikeluarkan dulu, baru kerja. Nah padahal kalau kerja secara profesional, si pekerja itu dia memakai modalnya sendiri dulu. Tunjukkan bahwa dia kerja dan sudah mencapai target sesuai yang disyaratkan, baru dibayar. Nah yang terjadi sekarang ini banyak proyek-proyek itu terbengkalai. Begitu infonya ya, saya juga tidak tahu persisnya. Ya. Tapi seperti yang kata Pak Ari tadi itu demikian faktanya. Itu berarti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu saja, simpel saja. Sehingga itu menjadi pertanyaan dari para penegak hukum. Kemana sih duitnya ini? Kok sudah dicairkan kok? Tapi proyeknya hanya begini-begini saja, malah tidak berfungsi. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Karena perusahaan-perusahaan proyek pemerintah ini, negara ini, itu harus hasilnya sesuai dengan yang dibuat, sesuai yang dianggarkan. Karena itu uang negara, rakyat yang bayar kok itu. Jadi bukan uang sendiri, harus sendiri. Jadi kalau tidak mencapai target ya negara bertindak. Nah, lain kalau di perusahaan swasta ya mungkin komisarisnya yang bertindak. Tapi di sini kan uang negara. Ya, itulah. Tapi saya tadi tetap apa dengan komentarnya Pak Dolfus, memang bisa bisa jadi juga Pak Joni hanyalah korban dari eh, kelakuan dari bawahannya yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Kita melihat sendiri bagaimana kerja tower itu di lapangan, kita lihat banyak juga kita menemukan hal-hal yang curang seperti itu. Jadi sebenarnya kan rakyat ini kan menunggu hasil akhir. Kalau yang dijanjikan oleh presiden itu adalah lancar komunikasi, lancar wifi, internet, ya rakyat biasa mengharapkan harus begitu. Ketika tidak terjadi ya para penegak hukum kita beraksi. Kenapa kok terjadi begini? Nah ketahuan seperti yang terjadi sekarang, gitu. Jadi tidak bisa dihindari. Tadinya kita tokoh ini bisa bekerja sebaik-baiknya, bahkan bisa mungkin kalau dia melihat ada pelanggaran anak buah harus diproses. Tapi selama ini kan adem-adem saja. Di tahun 2022 itu sudah mulai tercium ada hal yang demikian. Kalau saya melihat, kalau kita bandingkan ya kepemimpinannya waktu Gubernur Ahok ya, itu banyak loh tidak menunggu harus ada pertanggungan jawab akhir dari gubernur. Dengan dia melihat ada kecurangan anak buah bekerja tidak betul ya langsung ditindak. Nah kalau saya melihat di kementerian ini tidak terdengar berita seperti itu. Adem-adem saja anak buahnya bekerja yang biasa-biasa saja. Nah faktanya begini. Itu kesalahan siapa? Ya kan? Ya. Jadi kembali lagi seperti awal tadi, menjadi pemimpin itu ya perlu kemampuan manajerial, perlu pengontrolan yang ketat. Nah, contohnya presiden. Presiden tidak selalu dia ahli ekonomi, tapi dia bisa mengorganisir tenaga ahli ekonomi. Nah, dia tidak menguasai IT, tapi dia bisa mempekerjakan tenaga IT, lalu dia mengontrol pekerjaan. Itu saja, simpel saja semua. Ya begitu, Pak. Ya.
Tapi sebagai orang NTT, Pak John, saya sangat eh, menyayangkan apa yang terjadi ini. Kita kehilangan toko yang bisa kita andalkan di level nasional itu. Salah satunya kan Pak Joni. Ya, jangan lupa, saya selalu berpikir secara nasional ya. Kalau kita menarik menteri ini berasal dari daerahnya, bawa ke daerahnya, berarti kita berpikir hanya skop daerah. Padahal kita harus melihat bahwa pada saat dia tampil sebagai menteri ya, bukan dia sebagai atas nama daerah lagi, Pak. Ya, Dia sudah persoalannya atas nama kita seluruh rakyat Indonesia. seperti Jadi terpukul. saya tidak setuju kalau mempersempit ruang gerak seorang gubernur hanya dari daerah pilihan dia atau dari daerah dia berasal. Begitu, Pak Ari. Jadi negara ini bukan hanya diurus oleh orang NTT, oh tidak, adalah warga negara Indonesia yang bekerja untuk seluruh bangsa. Jadi kita tidak bisa melihat peristiwa ini hanya dari sisi NTT saja. Ini Siapapun menteri misalnya dari tuduhan daerah 8 manapun juga. triliun ini loh, Pak John. 8 triliun Ya, masa Pak Joni sih yang mengambil uang 8 triliun. Itu makanya kita support sebagai masyarakat, kita support berteriaklah seperti Nasarudin di waktu lampau itu. tapi ya itu terlalu jauh lah. Ini ya Pak Ari, sebaiknya kita komentator ini tidak sampai jauh ke angka sekian. Tetapi ya, triliun, puluhan juta, 1 juta pun ya diproses sama, jadi mau dia 8 triliun mau sekian. Kalau kita sih melihat uang itu banyak sekali loh. Kalau kita melihat itu dibentangkan dari Labuan Bajo sampai Flores Timur di pinggir jalan berceceran itu 8 triliun tuh gak habis-habis. Dia berterbangan ke kota lagi di sana tinggal pungut. Ya dong. Uang tidak sedikit itu Pak. Ya kan? Jadi memang pantas kita harus berteriak. Siapapun. Bukannya orang TT. Untuk seluruh rakyat Indonesia berteriak. Kok bisa begini terjadi? Ya, begitu Pak. Intinya kita tunggu sajalah. Awalnya tadi kita mau bahas tentang dampak terhadap Partai Nasdem di Indonesia Timur ini karena Pak Joni kan tokoh Nasdem dari Indonesia Timur yang sudah dipercayakan menjadi Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Ini yang kita bicarakan tadi dampaknya ke Indonesia Timur Partai Nasdem. Tadi sudah dijawab bahwa eh, tidak ada dampaknya. Tetapi menurut Kalau saya saya sih tetap ya. tidak ada. Ya. Masih ada tokoh-tokoh lain yang lain selain dari Pak Joni itu yang tampil atas nama Nasdem dari NTT. Masih banyak itu tokohnya. Itu saya kita khawatirkan. Kalau kenapa? Karena saya melihat ini partai Nasdem ini partai besar. Dia punya kader-kader yang sudah dipersiapkan. Jadi tidak hanya insidentil. Begitu. Nasdem juga tidak perlu bertanggung jawab terhadap eh, penetapan tersangka Pak Joni ini. Karena Saya beliau kira kan tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. tidak bisa dipisahkan. Kemarin itu Jadi menterinya karena Pak itu, Nasdem. Pak Surya, ya, kemarin itu Pak Surya Paloh dia konferensi pers. Ya biasalah bahasanya, normatif. Ya kita menghormati proses hukum, biar itu berjalan. Mengisi partai, sekjennya dijabat oleh yang lain, itu Hermawi Taslim itu kalau saya tidak salah itu. Uh, dia sekarang sebagai sekjennya, biasalah. Untuk apa mau dipertanggungjawabkan? Apa yang dipertanggungjawabkan? Kalau dia pertanggungjawabkan berarti sudah jelas-jelas dia mungkin bisa menikmati dana itu. Tapi apa kata Surya Paloh kemarin? Ya normatif, seperti biasa yang dia katakan. Ya itu proses kita hormati, Nasdem berkomitmen untuk penegakan hukum, ya biasa. Ya. Kemarin juga kan ada pertanyaan para wartawannya, para kejaksa agung, ya dia menjawab,
ya sedang kita selidiki aliran dananya kemana-kemana. Meskipun publik sebagian bersuara bahwa itu mungkin ke Partai Nasdem. Tapi ini kan harus by data. Kita Ya, hanya Jaksa Agungnya beropini saja. mengatakannya sedang dalam pemeriksaan. Jadi saya sih melihat tidak sespontan itu kita mengatakan dananya kemana, ketua partai yang bertanggung jawab bagaimana. Yang dilakukan sekarang dulu ini ya proses hukum aja dulu. Ini kan dalam proses pemeriksaan. Ya, menjadi tersangka jadi supaya lebih eh, terjamin lagi waktu dan ruang yang tidak perlu dicari-cari kemana tersangkanya berada. Ya sudah ada dalam tahanan mereka. Setiap saat bisa diperiksa. Begitu. Pak John sebagai lawyers mungkin ada tawaran menjadi, kalau Pak John ditawarin menjadi kuasa hukum dari Pak Joni gimana Pak John? Ya, kita terlalu jauh di daerah mau dihubungi Pak Joni. Enggak lah. Siapa tahu. Iya, Kalau ada pasti Pak John mau lah. kita tidak bermimpi. Ya, namanya kalau advokat itu kalau diminta ya tidak boleh ditolak. Itu memang tugasnya. Ya. Tapi mungkin ya para Ya, pengacara-pengacara mungkin berharap ya mudah-mudahan saya jadi lawyernya Pak Joni Plate. saya bilang besok kalau ada tawaran pasti Pak John mau untuk menjadi pengacara dari Pak Joni. Ah, entahlah. Tapi saya ada kesibukan ini bulan-bulan ini cukup padat nih. Oke, Ya, saya kira begitu aja Pak Ria. oke, begitu. Saya Ya. lumayan lah dapat banyak masukan Saya tadi. saya cuma berharap begini. Saya cuma berharap saya cuma berharap begini Pak Ria. Iya, ya. Bagi mereka kita di NTT karena tokoh ini berasal dari NTT. Ya kita berdoa aja sekarang supaya penegakan hukum itu benar-benar ditegakkan apa adanya. Tidak dikarang-karang, tidak karena faktor politis, tapi memang benar-benar sesuai yang dipersangkakan. Ya terbukti ya dilanjutkan. Kalau tidak terbukti ya dibebaskan. Itu saja. Iya. Itu saja. Dan itu berlaku bagi setiap orang kan. Kita juga berharap begitu. Ya, betul. Karena kita hanya percayakan kepada penegak hukum saja. Kita serahkan, ya mau bagaimana lagi, sudah Ya. ditahan ya, ikutlah prosesnya. Kita sama-sama berdoa saja sebagai keluarga dari NTT, kita berdoa mudah-mudahan diberikan kekuatan dalam menghadapi kasus yang ada di Ya. depan mata ini. Dan saya sudah 2 hari ini saya pakai baju hitam terus. Itu kenapa pakai baju hitam? Tanda turut berduka cita atas pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selalu ada korupsi setiap tahun. Ya. Hampir setiap tahun. Jadi saya turut berduka cita dan pakai baju hitam mulai kemarin. Benar. Oke. Memang kita sudah sangat mengharapkan Terima kasih ya. ini, Ya. mengharapkan Demikian dulu kemajuan. Pak Ria. Oke. Nah. Baik. Terima kasih Pak John atas waktunya. Selamat. Ya. Selamat malam. Selamat Besok malam. malam baru